Oke, selamat datang kembali di channel saya Roy Sipautar. Channel campur sari, ada horor, ada rongsokan, semua ada. Cuman pacar yang nggak ada. Oke, kali ini kita akan membahas tutorial gimana sih cara membersihkan nih, mengeluarkan ring piston ya namanya. Ring piston yang sudah berkarat, yang sudah tidak bisa lagi. Biasanya saya menggunakan pakai tang ya, ditarik. Tapi ini sudah nggak bisa lagi karena sudah berkarat, sudah lengket. Sudah lengket dia di pistonnya ini. Jadi ring pistonnya itu sulit untuk dikeluarkan. Kalaupun kita pahat, jadinya dia itu hancur juga, tetap lengket. Malah mengecilkan porsi dia, bukan mengeluarkan besinya, hanya memperlambat pekerjaan dan buang-buang tenaga. Dan seperti ini juga, ini biasanya terdapat di blok genset, mesin genset. Blok genset biasanya dia besinya ini lengket ya teman-teman ya, sangat sulit untuk dibuka. Sekalipun kita pecahkan dengan pahat ataupun digerenda, bagaimanapun ceritanya dia akan tetap terbelah-belah semakin kecil namun tidak terbuka. Ini seperti ini bagiannya Ini mau kita pukul pun dengan modem, dengan martil, tetap saja tidak terbuka karena lengket. Sebagian ada yang gampang dibuka namun tidak semua. 1 dari 10 yang gampang dibuka. Selebihnya sulit untuk dibuka, lengket semua. Seperti inilah. Ini yang saya pahat dan ini pecahannya. Dia tetap lengket. YouTuber ya bang? Biarpun begitu teman-teman gak usah bingung, gak usah panik. Dan jangan dibuang ininya. Sayang. Karena ini masih bisa kita bersihkan. Caranya sangat mudah. Sama sekali tidak menggunakan tenaga, sedikit pun tidak menggunakan tenaga. Tidak perlu banyak buang tenaga, kita hanya perlu sedikit, nggak sedikit sih, air baterai, air aki, yang pastinya air keras ya, karena yang lunak-lunak itu nggak mempan. Ini adalah air aki yang baru saya tuang teman-teman. Ada 2 aki tadi, 2 baterai. Ini kita masukkan saja ke dalam ini, usahakan besinya tenggelam semua ya. Seperti piston ini. Kita masukkan saja. Ini biasanya lumayan banyak ini, asal dapat aki, airnya selalu saya buang ke dalam ember karena berguna. Itu sudah mulai bekerja. Keluar buih-buih, itu tandanya air akinya bekerja untuk menghancurkan besinya. Usahakan tenggelam ya teman-teman. Ini kurang tenggelam, berarti nanti perlu ditambah lagi airnya ini. Sementara itu dulu. Ini paling cepatnya kita ambil seminggu atau 7 hari. Ini kita ambil, ini hasilnya sudah bersih. Karena air aki ini kan namanya juga bekerjanya lambat. Cuman kita nggak perlu banyak tenaga di sini, kita hanya perlu air aki. Seminggu kita tunggu. Itu piston dan blok yang susah dibuka tadi sudah bersih, kita tidak perlu buang-buang tenaga. Namun tidak semua yang kotor-kotor yang ada besinya kita bersihkan situ. Seperti ini sudah pernah saya coba namun tidak bisa. Mungkin karena masih terlindung di sini, dia ada babetnya, ada aluminiumnya. Ini nggak bisa dikemakan air aki. Jadi masukan dari saya cuman piston yang sulit dibuka tadi dan blok yang sulit dibuka tadi, blok genset. Ini piston yang dimasukkan ke dalam air aki itu setelah ini lebih seminggu karena lupa teman-teman, jadi agak hancur. Ya biasanya kalau untuk piston ini 1 minggu saya sudah cukup. Udah bersih.
Yang seperti ini juga bisa dibersihkan juga dengan rendam air aki. Cuman butuh waktu yang sangat lama, lebih dari seminggu. Saya juga nggak tahu mulai kapan ini saya masukkan. Bukan saya, tapi ada teman juga. Cuman prosesnya lama. Lebih baik ini nggak usah dipecah, biarkan komplit pelaknya, jual ke pabrik juga bisa kayak gitu. Cuman dia kena potongan. Jadi ini yang direndam air aki teman-teman, kita cek. Jadi ini hasil rendaman air aki teman-teman. Sudah bersih. Ini awalnya semua berkarat, ini tidak bisa dibuka lagi. Dipecahkan pun di modem hanya berkeping semakin kecil namun tidak bersih. Ini magnet sudah tidak lengket lagi. Dan kita mau lihat blok. Kita mau lihat bagaimana blok genset tadi. Ini dia teman-teman. Setelah dia aki, dia warnanya memang menghitam, tapi tetap bisa ke pabrik teman-teman, karena tetap hitungan aluminium. Sudah bersih. Sudah bersih teman-teman ya. Tapi masalah waktu perendamannya sepertinya yang ini lebih 1 minggu teman-teman coba tes lah. Kalau seminggu sepertinya lebih, karena dia besinya agak tebal. Ini memang besi berani ya teman-teman ya, yang besi berani. Nanti dipikir pencitraan kan. Oke, demikian tutorial dari saya. Gimana menurut kalian? Sama sekali tidak membuang tenaga ya kan? Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel saya, supaya semakin berkembang, semakin semangat untuk membuat video-video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.